Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Goa. Perkenalkan, nama saya Taufikur Rahman dari SD Negeri Bontorompu. Perkenalkan, saya Hasna SPD dari SD Impres Sungguh Minasa. Perkenalkan, saya Dewi Andriana SPD dari SD Impres Tabuakan. Pada hari ini, kami bertiga akan melakukan praktik coach yang dilakukan secara bergantian sebagai observer, coach, dan coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Taufik. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana kabarnya Pak Taufik? Alhamdulillah baik, Bu. Pada kesempatan ini Pak Taufik akan melaksanakan yang namanya percakapan coaching. Pak Taufik akan menjadi coachnya sebentar dengan Ibu Hasna sebagai coachingnya. Kira-kira Pak Taufik kompetensi apa yang Pak Taufik akan kembangkan sebentar? Baik, Bu. Jadi ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan kepada diri saya. Yang pertama yaitu sebagai kesadaran penuh atau present. Yang kedua memberikan pertanyaan yang berbobot. Dan yang ketiga mendengar aktif, Bu. Jadi itulah 3 kompetensi yang akan saya kembangkan terhadap coachee saya. Ya, jadi Pak Taufik di sini akan membuat 3 kompetensi yang spesifik yang akan Bapak kembangkan, yaitu pertama present atau kehadiran penuh, kemudian akan membuat pertanyaan yang berbobot, dan ketiga mendengar aktif. Dari ketiga kompetensi ini Pak, kira-kira yang paling spesifik yang akan Bapak laksanakan sebentar yang mana Pak? Baik, Bu. Jadi dari ketiga kompetensi yang ingin saya kembangkan ini untuk yang spesifik, yang pertama yaitu memberikan pertanyaan berbobot, kemudian menjadi pendengar aktif. Ya, jadi ada 2 ya, yang paling spesifik ya Pak ya. Baik Pak, saya sebentar akan mengamati Bapak melaksanakan proses coachingnya. Sebentar kita akan bercakap-cakap kembali ya Pak ya. Setelah selesai, silakan Pak melaksanakan tugasnya. Baik, Bu. Assalamualaikum, Bu Hasna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah kabar baik. Baik, Bu Hasna, kita akan melakukan coach pada hari ini. Apa Bu Hasna tahu tujuan dari pertemuan kita hari ini? Ya, pertemuan kita pada hari ini Pak, saya ingin mendapatkan solusi bagaimana saya bisa mengatasi permasalahan saya, yaitu ketika saya melakukan presentasi, saya merasa gugup, sering lupa apa yang akan saya bawakan. Apa rencana Bu Hasna yang sudah dibuat sebelum pertemuan ini? Ya itu tadi Pak, saya ingin supaya saya bisa bagaimana saya bisa mengatasi masalah saya dalam melakukan presentasi, supaya saya bisa percaya diri berdiri di depan audiens, dan saya juga bisa bagaimana saya melatih public speaking saya dengan baik. Apakah sudah ada presentasi keberhasilan dari rencana Bu Hasna? Selama ini Pak belum ada. Terus apa rencana yang dibuat Ibu tadi? Apa sudah benar-benar matang? Ya, rencana saya selama ini Pak, saya cuma berlatih. Biasa kalau di rumah saya berlatih depan cermin, kemudian di sekolah di depan teman-teman. Kemudian saya minta feedback dari teman-teman, apa yang bisa saya tingkatkan dan apa yang bisa saya perbaiki dari presentasi yang sudah saya laksanakan. Baik, Bu. Jadi kita sudah melihat atau kita sudah berbicara tentang tujuan Bu Hasna. Terus selanjutnya, apakah selama ini Bu Hasna sudah memiliki kesempatan untuk mencapai tujuan itu? Selama ini saya belum ini Pak, karena itu juga saya masuk dalam CGP juga ini, saya bisa berlatih berbagi ilmu dengan teman-teman CGP lain supaya saya bisa bagaimana saya bisa melatih public speaking saya
dan bisa melakukan presentasi di depan umum tanpa merasa gugup. Oke. Misal nih Bu Asna, jika saya memberikan saat dari angka 1 sampai 5, di mana pencapaian tujuan Bu Hasna ini sudah sampai di mana? Misalnya pencapaian tujuannya. Kalau saya Pak, mungkin saya masih berada di posisi angka 5. Angka 5 itu sudah sempurna. Kira-kira angka 1 sampai 5 itu apakah sudah tercakup semua? Misalnya kalau sudah 1 itu misalnya masih ada yang kurang. Kalau 5 itu ya sudah luar biasa. Oh, luar biasa ya Pak. Oh, kalau begitu mungkin saya Pak masih berada di posisi ketiga. Oke, baik, di posisi ketiga. Jadi menurut Bu Hasna itu posisi 5 tadi udah sempurna ya. Jadi setelah mendengar penjelasan saya ternyata berada di posisi 3. Oke, baik Bu. Jika dari 1 sampai 3 itu Ibu Hasna berada di posisi ketiga, berarti ada beberapa hambatan ya, beberapa hambatan yang membuat Bu Hasna itu belum mencapai posisi kelima ini. Apa saja hambatannya Bu? Ya Pak, selama ini saya begitu Pak. Yang pertama saya kurang pede, kemudian biasanya kadang juga saya melakukan presentasi itu apa yang saya mau sampaikan itu saya biasanya lupa. Kemudian saya juga terkendala pada materi yang akan saya berikan, yang akan saya sampaikan. Saya dari rumah itu kadang sudah hafal betul, tapi ketika berdiri di depan orang banyak, saya merasa gugup nih, dan kadang lupa dengan kata-kata yang akan saya berikan. Oke, baik Bu Hasna. Misal nih, Bu Hasna berdiri di depan umum, kan? Kemudian itu adalah hambatan Bu Hasna. Apakah ada opsi lain yang Bu Hasna siapkan untuk menghadapi hambatan ini Bu Hasna? Mungkin Pak, saya terus berlatih. Kemudian jauh hari sebelumnya saya mungkin mempersiapkan materi saya dengan baik. Yang ketiga mungkin juga saya meminta feedback dari teman-teman. Kemudian di rumah juga saya selalu berlatih. Biasanya saya berlatih di depan cermin. Kemudian memperbaiki public speaking saya, supaya saya tidak melupakan kembali kata-kata yang akan saya sampaikan di depan umum. Baik Bu, misal Bu Hasna memiliki kesempatan, apakah jangka waktu yang digunakan itu menggunakan jangka waktu yang lama atau jangka waktu yang pendek? Kalau saya Pak, menurut saya mungkin saya bisa diberi waktu 1 minggu untuk melakukan latihan. Misalnya pelaksanaan presentasi itu akan dilaksanakan 10 hari kemudian. Jadi dalam satu minggu itu saya akan terus berlatih agar saya mampu untuk melakukan presentasi dengan baik. Terus apa komitmen Ibu terhadap menjaga motivasi Ibu begitu? Apa yang memotivasi Ibu untuk tetap berkomitmen? Komitmen saya yaitu saya harus termotivasi dan selalu bersemangat bahwa pasti saya bisa. Dengan latihan yang bersungguh-sungguh saya pasti dapat melakukan presentasi dengan baik. Dengan persiapan yang matang juga mungkin saya bisa melakukan apa yang ingin saya sampaikan dalam presentasi itu. Oke, baik. Terus siapa nih yang memotivasi Ibu untuk tetap berkomitmen seperti itu? Ya, pertama mungkin di sekolah Pak, saya meminta motivasi dari teman-teman, teman sejawat di sekolah, kemudian kepala sekolah juga bisa. Kemudian di rumah saya minta dukungan dari keluarga. Bagaimana kalau saya misalnya di rumah saya berlatih, bagaimana meminta tanggapan mereka, apakah ini sudah benar atau masih perlu ditingkatkan, begitu Pak. Baik. Setelah coach ini, apa tindak lanjut yang Ibu akan lakukan? Tindak lanjut yang akan saya lakukan Pak, mungkin dari pertemuan ini saya akan terus melakukan latihan-latihan dan memperdalam materi yang akan saya bawakan.
terakhir, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan coach ini? Ya, perasaan saya Pak, mungkin saya merasa sedikit lega karena apa permasalahan yang saya hadapi yaitu gugup, tidak percaya diri, kemudian kadang lupa materi, bisa saya mendapatkan solusinya dari kegiatan coaching ini. Bu, mudah-mudahan dari coach kita ini Ibu akan mendapatkan solusi-solusi yang baik, mendapatkan solusi-solusi yang baik. Dan kita akhiri sesi coaching kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Alhamdulillah Pak Taufik sudah selesai percakapan coachingnya dengan Ibu Hasna. Saya juga sudah melihat tadi dari beberapa percakapannya tadi, saya sudah melihat 3 kompetensi inti yang Bapak lakukan, yaitu presentnya, kehadiran penuhnya Bapak, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot kepada coachingnya tadi. Kemudian yang saya lihat tadi juga Pak, prinsip coaching yang Bapak sudah lakukan yaitu ada 3, yaitu kemitraan, percakapannya aktif, kemudian memaksimalkan potensi. Dari ketiga ini Pak, kira-kira apa yang akan Bapak kembangkan untuk selanjutnya nanti untuk tetap menjadi coach? Baik, yang ingin saya kembangkan tetap seperti di awal, yaitu tetap mengembangkan penyampaian pertanyaan berbobot, kemudian menjadi pendengar aktif. Jadi itu 3 yang akan Bapak lakukan. Terima kasih Pak Taufik atas kesempatan yang Bapak luangkan hari ini. Lain waktu kita bisa bercakap-cakap lagi ya Pak Taufik? Ya, siap. Iya. Assalamualaikum Pak Taufik. Salam Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Dewi. Waalaikumsalam Ibu Hasna. Siang juga Ibu Hasna. Baik Bu, hari ini Ibu akan melakukan praktik coaching, di mana Ibu sebagai coachnya. Di sini saya sebagai observer akan mengamati kegiatan Ibu. Di sini saya melakukan, saya mengamati Ibu dengan menggunakan rubrik penilaian ya Bu, di mana yang saya nilai bagaimana Ibu melakukan praktik coaching dengan si coach, yaitu bagaimana kesadaran penuhnya, bagaimana kemitraannya, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu. Ya baik Bu, sebelum ini apa ya perencanaan Ibu yang sudah lakukan sebelum melakukan coaching? Perencanaan saya Bu, saya akan lebih mengedepankan yang namanya 3 kompetensi inti dalam percakapan coaching ini, yaitu diantaranya present atau kehadiran penuh, yang kedua memberikan pertanyaan yang berbobot, dan yang ketiga mendengar aktif. Ya baik Bu, ya jadi ada 3 ya Bu, kompetensi akan Ibu kembangkan. Tapi dari 3 kompetensi ini, apakah ada hal yang lebih spesifik yang Ibu ingin mencapai dalam sesi coaching ini? Ya, Bu. Ada Bu, dari percakapan coaching ini ada 2 kompetensi spesifik yang akan saya kembangkan, lebih saya kembangkan. Yang pertama kehadiran penuh atau present, kemudian yang kedua memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik Bu, jadi ada 2 ya kompetensi akan Ibu kembangkan, yaitu memberikan pertanyaan berbobot dan kesadaran penuhnya. Baik Bu, jadi dari 2 kompetensi ini, apakah ada indikator yang akan kita capai pada coaching ini? Indikator yang akan saya capai untuk si coaching, yaitu si coaching itu dapat mengekspor ide-ide atau gagasan terhadap masalah yang dihadapinya sendiri. Ya begitu ya Bu. Ya jadi sebentar Ibu, setelah Ibu melakukan coaching ini, kita akan lanjutkan perbincangan kita pada hari ini ya Bu. Terima kasih Bu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu Hasna. Assalamualaikum Pak Taufik. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabarnya Pak Taufik? Alhamdulillah baik Bu. Pak Taufik, tadi cek saya ya Pak, ingin bercakap-cakap dengan saya. Iya Bu. Kira-kira apa tujuan dari percakapan kita ini hari ini Pak?
ujian dan percakapan ini Bu, saya ingin mencari solusi terhadap masalah saya Bu. Jadi ingin mencari solusi ya Pak ya. Apa saja rencana Bapak yang akan Bapak buat pada pertemuan ini? Jadi pertama saya akan memaparkan masalah saya dulu Bu, kemudian mencari solusi-solusi yang baik untuk permasalahan saya. Begitu, Pak ya. Kira-kira Pak Taufik, apa tujuan akhir yang sudah Pak Taufik akan perkirakan? Jadi tujuan akhir saya itu bagaimana permasalahan yang ada di kelas saya ini terhadap siswa saya yang sering datang terlambat itu bisa teratasi dalam kelas Bu. Jadi permasalahannya Bapak itu siswanya sering datang terlambat ya, Iya. Mas. Kira-kira Pak Taufik, kesempatan apa yang sudah Bapak miliki saat ini? Kesempatan saya yang saya miliki pada saat ini Bu, kebetulan saya memiliki grup kelas dan kebetulan yang bergabung itu adalah orang tua dari siswa saya Bu. Gitu ya Pak. Kira-kira Pak Taufik, apa saja kekuatan yang Pak Taufik miliki untuk pencapaian tujuan untuk percakapan hari ini? Baik Bu, kekuatan yang bisa saya dapat pada hari ini yaitu karena saya sudah bisa menghubungi orang tua dari siswa saya, sehingga saya lebih bebas berkomunikasi terhadap siswa saya apa yang mereka lakukan di rumah, sehingga menyebabkan mereka datang terlambat ke sekolah. Jadi yang Bapak lakukan itu adalah berkomunikasi dengan orang tua siswa. Kira-kira Pak Taufik, kalau kita istilahkan pencapaian tujuannya dari skala 1 sampai 10 itu, kira-kira Pak Taufik itu ada di skala berapa? Mungkin masih di tengah-tengah ya Bu ya, skala 5 sampai 6. Untuk mencapai skala 10 Pak, apa yang akan Bapak lakukan? Baik, yang saya akan lakukan yang pertama Bu, saya akan menghubungi orang tua siswa. Kemudian jika orang tua siswa ini saya mengundang ke sekolah untuk saya berbicara apa yang siswa atau siswa saya lakukan di rumah. Kemudian ketika orang tua tidak bisa datang, saya akan melakukan kunjungan rumah. Jadi itu yang akan Bapak lakukan ya. Kira-kira Pak Taufik, jangka waktu yang digunakan untuk pencapaian tujuan itu kira-kira berapa lama Pak Taufik? Jika berkolaborasi dengan orang tua siswa itu, jangka waktu yang dibutuhkan mungkin cukup dari 1 sampai 3 hari pelaksanaan. Terus selanjutnya kita akan lihat perubahan terhadap siswa itu. Jadi jangka waktunya 1 sampai 3 hari Pak ya. Pak Taufik, kira-kira jika Pak Taufik mendapatkan yang namanya gangguan untuk mencapai tujuan itu, apa yang akan Bapak Taufik lakukan? Baik, yang saya akan lakukan yaitu berbicara secara pribadi atau personal kepada siswa yang terlambat ini, tidak berbicara di depan teman-temannya, sehingga siswa saya yang terlambat ini jika ada persoalan pribadi dari keluarga itu, siswa temannya yang lain itu tidak mendengar. Jadi saya akan masukkan di ruangan tertentu, berbicara face to face atau secara personal. Apa komitmen Bapak untuk membuat rencana Bapak ini? Komitmen saya yaitu atas tanggung jawab saya terhadap siswa saya sendiri Bu, karena siswa saya seperti anak bagi saya, bagaimana mendidik, karena kita sebagai seorang guru di sekolah adalah orang tua kedua. Siapa Pak yang akan membuat Bapak bertahan untuk melaksanakan komitmen ini? Baik, selain dari siswa saya itu Bu, itu terhadap diri saya sendiri, tanggung jawab saya sendiri dan kesadaran saya sendiri. Dari Komitmen dalam diri dan dari siswa saya.
Oke Pak. Jadi kira-kira Pak, setelah kita berbincang-bincang seperti ini, perasaannya Bapak itu bagaimana sekarang? Perasaan saya lega karena apa? Lega karena solusi dari permasalahan saya sudah saya temukan, sehingga saya juga bisa bercerita, berbagi permasalahan, sehingga bisa diberikan masukan-masukan seperti permasalahan ini. Alhamdulillah Pak, kalau perasaannya sudah lega karena kita sudah bercakap-cakap seperti ini. Kira-kira Pak Taufik nanti masih ingin bercakap-cakap dengan saya Pak? Boleh Bu? Makasih Pak sudah meluangkan waktunya. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dewi. Waalaikumsalam Bu Hasna. Ya, kita bertemu kembali Bu setelah kita melakukan coaching. Nah Ibu, setelah melakukan coaching ini, tadi pengamatan saya, ya Alhamdulillah Ibu sudah melaksanakan coaching dengan baik. Ibu bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada si coaching, dan si coaching juga dengan santai dengan ini menjawab semua pertanyaan-pertanyaan Ibu, dan si coaching juga bisa mengatasi apa masalah yang telah dihadapinya. Lanjut ya Bu, dari coaching tadi ini prinsip apa yang sudah Ibu terapkan? Dari percakapan tadi dengan si coaching Ibu, prinsip coaching yang saya lakukan tadi, saya sudah melakukan 3 prinsip. Yang pertama kemitraan, yang kedua percakapan aktif, dan ketiga saya sudah memaksimalkan potensi saya. Lain kali kita bercakap-cakap lagi ya Bu tentang coaching ini. Terima kasih Bu Dewi, semangat kita terus. Terima kasih Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Hasna. Assalamualaikum Bu Hasna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya Alhamdulillah baik Pak. Baik Bu, hari ini kita akan berbincang-bincang terkait dengan proses coaching yang akan Ibu laksanakan. Ya. Yang pertama, di sini saya sebagai observer ingin mendiskusikan beberapa hal, yaitu yang pertama saya akan mengamati proses coaching Ibu, Ya. kemudian menilai berdasarkan rubrik penilaian. Ya. Adapun yang saya amati adalah apakah praktik coachingnya nanti sesuai dengan alur cerita. Yang kedua, bagaimana nanti Ibu sebagai coach memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot terhadap coaching. Dan yang ketiga, saya akan mengamati bagaimana coaching merespon atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari Ibu sebagai coach. Jadi seperti itu Bu. Baik Pak. Sebelum melaksanakan coaching, saya masih ada pertanyaan Bu. Ya. Kira-kira kompetensi apa yang Ibu kembangkan pada saat melaksanakan proses coach? Ya Pak, kompetensi yang akan saya kembangkan pada saat saya melaksanakan coaching yaitu ada 3 Pak, yaitu saya melakukan kesadaran penuh, yang kedua saya mendengarkan aktif, kemudian yang ketiga bagaimana saya memberikan pertanyaan yang berbobot kepada si coaching. Baik Bu. Jadi ada 3 kompetensi yang ingin Ibu kembangkan. Ya Pak. Jadi kira-kira kompetensi yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan kira-kira apa? Ya, dan ketiga kompetensi yang saya sebut tadi Pak, mungkin saya akan kembangkan dari 2 kompetensi saja, yaitu bagaimana kesadaran penuh antara si coach dengan si coaching. Kemudian yang kedua, bagaimana saya sebagai coach memberikan pertanyaan yang berbobot kepada si coaching. Jadi spesifiknya Bu ya, ada 2 kompetensi yang Ibu ingin sampaikan, yaitu memberikan pertanyaan berbobot dan mendengarkan secara aktif. Iya Pak. Nah, yang menurut Ibu indikator apa yang Ibu harapkan pada saat coaching, pelaksanaan coaching? Ya baik Pak, dari coaching ini saya akan mengembangkan indikator bagaimana si coaching itu menyampaikan ide-idenya atau gagasannya dalam
mengatasi masalahnya sendiri, Pak. Jadi di sini, Pak, saya cuma menuntunnya bagaimana si coach ini membicarakan masalahnya, kemudian dia sendiri yang akan mencarikan solusinya, Pak. Oke, Bu. Kalau begitu silahkan Ibu melakukan coaching dengan coachingnya. Semoga berjalan lancar ya, Bu. Insya Allah, Pak. Silakan. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Ibu Dewi. Waalaikumsalam Ibu Hasna. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Apa nih Bu Dewi? Adakah hal khusus yang ingin Ibu sampaikan pada hari ini? Iya Bu Hasna, saya ingin bercakap-cakap dengan Ibu Hasna. Ingin menceritakan permasalahan saya di sekolah Bu. Ya. Saya di demo Bu dengan teman mengajar saya. Ya. Ternyata Ibu Dewi ini mempunyai masalah ya, yaitu dilema terhadap teman mengajar Ibu. Nah, kira-kira teman mengajar Ibu itu kenapa sehingga Ibu sendiri yang dilema? Ya Bu, saya punya teman mengajar, teman sejak saya di sekolah, dia guru kelas 2. Ya. Saya memperhatikan teman mengajar saya itu, dia kayak tidak melaksanakan tugas yang seharusnya Ibu. Oh, jadi begitu ya permasalahan Ibu Dewi, yaitu terhadap temannya yang tidak konsisten mengajar di kelas 2, apalagi di kelas 2 ya, dimana kelas 2 itu sangat membutuhkan perhatian dari guru ya, tidak boleh meninggalkan kelas sampai pulang. Nah, apa nih yang akan kita capai Ibu Dewi dari masalah Ibu Dewi ini? Ibu, tujuan dari percakapan kita hari ini, saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan saya. Ya. Saya ingin agar setelah bercakap-cakap dengan Ibu, saya bisa mendapatkan solusi bagaimana yang akan saya lakukan kepada teman saya itu. Nah, terus tugas apa yang apa yang akan dilakukan terhadap teman Ibu? Selama ini Bu, selama saya saya itu cuman menyapa teman saya dari cara-cara dia mengajar. Saya sudah sampaikan bahwasanya cara mengajarnya itu tidak sesuai dengan tingkat guru ya, tingkat level kelas tinggi dengan kelas rendah. Oh ya, begitu ya Bu Dewi. Jadi Bu Dewi ini prihatin ya kepada gurunya karena ini tidak bisa melaksanakan tugasnya karena di kelas 2 dan kelas tinggi itu berbeda ya. Nah, menurut Ibu Dewi sikap yang bagaimana yang harus dimiliki oleh teman Ibu itu? Kalau menurut saya Bu, seharusnya guru kelas rendah itu dia harus lebih membimbing muridnya, harus lebih dekat, kemudian harus lebih memperhatikan murid-muridnya. Kemudian cara mengajarnya pun tidak sesuai dengan kelas tinggi. Cara mengajarnya itu harus lebih kayak menyenangkan untuk kelas rendah. Ya begitu ya Ibu. Ya jadi yang Ibu inginkan itu dari teman Ibu yaitu dia harus mengajar dengan cara yang menyenangkan, menggunakan metode-metode mengajar yang sesuai yang zaman sekarang ya Ibu Dewi. Nah, apa yang bisa Ibu lakukan supaya teman Ibu itu bisa berbuat seperti yang Ibu Dewi inginkan? Ya Bu, saya akan melakukan yang namanya pendekatan kepada teman saya itu ya. Dengan cara secara langsung bercerita dengan teman saya. Ya. Saya kan menjadi guru penggerak Ibu. Ya. Apa-apa ya ilmu yang saya dapatkan di pembelajaran guru penggerak atau pendidikan guru penggerak itu saya transfer kepada teman saya, baik itu secara lisan maupun dalam bentuk materi dari guru penggerak itu tersebut. Iya, bagus sekali. Tindakan yang Ibu lakukan ini sangat bagus karena bisa mengajarkan kembali materi selama Ibu mengikuti calon guru penggerak ya. Ibu bisa menanamkan ilmu, mentransfer ilmu kepada teman Ibu. Nah, setelah Ibu menyampaikan ilmu yang Ibu peroleh dari CGP ini, kira-kira Ibu Dewi ini sudah tahap berapa? Skala berapa ya?
Kalau saya dari skala 1 sampai 10 ini Bu Dewi dalam penyampaian materinya kepada temannya itu sudah di skala berapa? Iya Bu. Kalau penyampaian materi saya antara skalanya 1 sampai 10 itu saya mungkin masih berada di skala 5 Ibu. Oh iya. Oh jadi Ibu Dewi sudah di tengah-tengah ya. Jadi sedikit hampir mencapai skala 10 ya. Baik. Tindakan yang Ibu lakukan betul-betul hebat ya. Bisa mentransfer ilmu kepada temannya. Nah, hal-hal apa yang Ibu lakukan agar supaya Ibu bisa mencapai skala 10, supaya ilmu yang kita sampaikan kepada teman Ibu sempurna dan bisa diterima dengan baik oleh teman Ibu? Seperti yang saya katakan tadi Ibu, dari ilmu yang saya dapatkan itu, Ya. saya melakukan pendekatan kepada teman saya itu. Ya. Pendekatannya baik secara lisan saya sampaikan kepada teman saya, kemudian saya juga membuat yang namanya pertemuan antara Ya. guru, Ya. kemudian saya memperlihatkan materi-materi yang seharusnya dilakukan oleh guru tersebut. Ya, itu adalah tindakan yang sangat bagus Bu Dewi. Ibu Dewi sudah melakukan pertemuan-pertemuan bukan dengan guru ini saja ya Bu Dewi, bisa guru dari kelas 1 sampai 6 supaya bisa juga diterapkan ilmu yang kita dapatkan dari CGP ini. Kita bisa mengajarkan bagaimana kita berbudaya positif kepada anak murid kita di dalam kelas ya, begitu Bu Dewi? Ya Bu. Nah, dari yang Ibu sampaikan, komitmen apa yang akan Ibu lakukan selanjutnya? Komitmen saya Ibu, saya akan tetap menjalin pendekatan kepada teman saya. Bukan hanya dari teman saya itu saja, saya akan melaksanakan pendekatan kepada teman-teman saya lain. Tapi saya fokus kepada teman saya ini yang kelas 3 dulu. Komitmennya itu tetap saya akan selalu mentransfer ilmu saya, bagaimana caranya menjadi guru di masa kini, guru yang berpihak kepada murid. Ya, bagus sekali Bu Dewi. Jadi Ibu bisa mentransfer ilmu Ibu Dewi bagaimana kita bisa berfokus pada anak didik, berpihak pada murid tanpa membeda-bedakan ya Bu Dewi. Ini adalah sebuah tanggung jawab besar ya Bu Dewi, karena kita harus membimbing betul-betul ini guru kelas 2 dari Ibu Dewi. Nah, untuk melaksanakan semua itu apa yang Ibu Dewi sudah lakukan? Bertanggung jawabnya ke depan. Ya Bu, tanggung jawabnya itu seperti saya sudah memberikan pemahaman kepada teman saya itu, bahwasanya menjadi guru itu tidak hanya memberikan ilmu kepada murid, tapi kita harus memberikan yang namanya pendekatan kepada murid itu. Kemudian cara-cara pembelajarannya sudah tidak sesuai dengan yang tempo dulu dengan tempo sekarang. Sekarang itu pembelajaran sudah berpihak kepada murid. Artinya apa yang kita lakukan harus betul-betul sesuai dengan kebutuhan murid. Oh ya, begitu ya Bu Dewi, bagus sekali. Jadi secara perlahan-lahan guru kita ini, teman kita ini sudah mulai menerapkan apa yang sudah Ibu transferkan ke dia ya dari materi CGP ini. Nah, langkah selanjutnya Ibu dari tahap coaching ini bagaimana perasaan Ibu? Pesan saya dari Ibu sudah saya sampaikan kepada Ibu ya, apa yang menjadi dilema di pikiran saya. Saya sudah merasa ada lega. Alhamdulillah baik Bu, ya jadi Ibu sudah lega ya, Ibu sudah mendapatkan solusinya dari permasalahan Ibu. Besok-besok kita berbincang-bincang lagi ya Ibu Dewi. Kalau ada masalah lagi dari Ibu Dewi, kita bisa chat saya. Kita akan ketemuan di mana, kita akan mengutarakan lagi bagaimana permasalahan kita di kelas. Ya Ibu, terima kasih atas waktunya pada sore hari ini. Semoga Ibu menjadi guru penggerak yang hebat. Amin. Terima kasih Bu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu Hasna. Terima kasih juga Ibu. Assalamualaikum Bu Hasna. Waalaikumsalam Ibu Fatofi. Bagaimana tadi sudah lancar coachingnya? Alhamdulillah sudah lancar Pak. Oke, baik. Jadi dari hasil observasi saya terhadap coaching yang telah dilaksanakan tadi, Bu Hasna ini sudah menggunakan model Tirta dalam
pelaksanaan coaching tadi. Iya, Pak. Kemudian Bu Hasna juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching. Ya. Begitupun dengan coaching. Ya. Coaching sudah memberikan jawaban-jawaban yang baik Ya. terhadap pertanyaan yang Bu Hasna berikan. Pertanyaan selanjutnya Bu, bagaimana tindak lanjut Ibu terhadap untuk kedepannya? Ya, baik Pak. Tindak lanjut saya yaitu mudah-mudahan saya bisa menjadi coaching yang selalu bisa memberikan solusi, memberikan arahan-arahan kepada si coaching pada saat mendapatkan masalah baik di kelas, di lingkungan sekitar dan sebagainya. Baik Bu, demikian pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan kita bisa melakukan pertemuan selanjutnya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami sudah melaksanakan praktek coaching sebanyak 3 siklus, yaitu sebagai observer, coach, dan coaching. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi